jadi ini adalah situs yang tertimbun. Ditimbun karena ada warung-warung. Astaga. Oh, ini plesteran aslinya, Pak? Plesteran aslinya. Kalau yang Sini. yang aslinya plesteran aslinya. Makanya seperti ini coret-coret begini itu yang dilarang sebenarnya. Oh, iya, Andre. Jadi ada juga dulunya ada joglo di atas. Oh, dulunya joglo. Ini kan airnya kan dari sana mengalir ke sini, itu kerannya. Ini yang disebut pancuran emas ya. Nah, ini sebenarnya cuma Ini tamu yang tidak mau bertanggung jawab. Maksud tujuannya supaya ngambil tanah ini Ngambil apa? tanah dibawa oleh-oleh dari Keraton Surasowan. Enggak. Ah. Enggak. Ulang. Halo Sobat Cecoro, kita lagi di Bandar Lama. Ini Masjid Agung Banten. Dan tetap ya pakai ini. Tapi nggak mungkin kok gini ngomong ya, kita kan gini aja tetap. Iya, nggak kelihatan gantengnya. Nah, dan ini tempatnya udah direnovasi, sebelumnya nggak seperti ini. Sobat Yang Cecoro. sebelumnya kayak gimana sih? Sebelumnya mungkin tempat ini belum ada. Ya, lokasi ini banyak, ini termasuk baru lokasinya, dan ini ada icon dari Masjid Agung Banten. Ini ikonnya. Wow. Nah, ini ikonnya, dan inilah. Berarti Banten tuh ikonnya ya seperti ini Nah, lah ya. Banten ikonnya seperti ini. Hmm. Nah, ada ikon baru juga dari Banten yang dimiliki oleh Masjid Agung Banten adalah sebuah tempat atau ya ada area ya yang dimana mirip banget konon katanya dengan di Madinah. Ketika teman-teman yang sudah berangkat umroh ataupun haji akan inget, oh ini mirip banget di sana, oh ini seperti di sana, ini di sana. Cuman walaupun nggak 100% sama gitu, apa menyerupai ya kan ya. Tapi view-nya mirip. Seperti apa yang saya bilang mirip Madinah, tempat kita sana. Yuk. Wow, Nah, wah. ini yang dimaksud. Ya. Ini yang sama. Dari sini tempat ini, ya payung ini. Tapi kalau di Madinah kan di sana tempat untuk nampung air juga ya, Bang? Ya, ini sama tempat air. Tapi bedanya kalau di Madinah atau di Mekah itu dia bisa ngebuka. Nah, kalau ini Kayak gini permanen. 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 Jadi dia nggak bisa buka tutup gitu ya? Kembang kempis gitu. Kayak hidung kita. Oke. Wah, suasananya ini masih jam berapa nih? Kayaknya masih asli banget pagi ya gitu ya kita. Sekitar jam setengah 9 kita, jam 8.30 kita lagi di sini. Dan kalau bisa kita lihat ke sana, coba Andre, di situ adalah benteng. Mau ke situ yuk. Dua bocah tuyul. Jadi kalau ini adalah ziarah. Ini ada makom Sultan Banten lokasi dalam dan kampung kita. Terus ada Sultan Abu Al-Fatih atau Sultan Ageng Tirtayasa. Terus kemudian Tanggal ini tahunnya 1651 1672 Masehi. Ada Maulana Muhammad Nasruddin atau kita kenal sebagai Pangeran Ratu Banten. Ya. Itu tahun 1580 sampai 1596. Terus ada Ratu Ayu Kirana, Ratu Mas Purnamasidi atau permaisuri dari Maulana Hasanuddin. sempat menjabat juga sebagai ini ya. Ya, Ziarah pertama makamnya. Makamnya di sini. Terus ada Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Ada penambahan Surasowan. Di sini ada
Ada Sultan Al-Khodah Muhammad Yahya atau Sultan Banten yang kita kenal, ada Sultan Banten namanya Sultan Abu Al-Fadl Muhammad Yahya. Itu tahun 1687 1690. Terus ada permaisurinya di sini. Permaisuri Sultan Abu Al-Fadl Muhammad Yahya. Dan yang terakhir ini Sultan Abu An-Nasyar Abu Al-Quran Sultan Haji. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Sultan Haji, banyak juga yang tahu, berarti yang di Banten yang disebut Sultan Haji itu yang ini di sini makamnya. Oh, makamnya. Sultan Haji. Kalau boleh tahu kenapa? Oh, ini mungkin ada sejarah besar atau bagaimana nih? Ada sejarah kenapa besar, terutama yang ini. Warnanya beda sendiri gitu. Itu nanti kita tanya orang yang Nah, lebih. ya artinya kan kita harus tahu sejarah. Tapi kalau misalnya bicara tentang Sultan Haji, ya kan, atau Sultan Haji, itu story-nya luar biasa. Nanti kita cek deh. Bang, Oke, nggak tahu kali ini saya nggak bisa bercanda bang, asli bang. Sama, dari tadi nggak bakal bisa. Hawanya serius aja. Hawanya dari tadi serius. Serius. Bener-bener harus benar-benar ini ya. Oke. Dan kita, Andre, ada satu tempat di mana kita berada di Masjid Agung Banten, dan satu hal yang paling unik adalah saya masih loh. Kalau saya mentok bang. Kalau saya masih loh. Masih. Kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa? Karena bentuknya adalah kita masuk ke tempat Allah ataupun ke rumah Allah, kita nggak boleh sombong. Harus menunduk ya. Kita harus menunduk. Kita harus lebih rendah. Makanya dibuat seperti ini ada 1, 2, 5, 6. Dan ini beberapa orang ini di Bakti Komandan Resort Militer tahunnya dong 1969. Yang jelas-jelas sudah berjalan berarti 300 tahun ya. setelah di pembangunan kembali. Ya, dibangun kembali nih. Iya. Nah, ini yang pertama Ini ini. luar biasa ini Ya. berarti ini. Yang pertama yang subhanallah, maksudnya ini loh, masih mereka menunjukkan ya kan, perkembangan Islam di Banten luar biasa. Berarti sudah ratusan tahun ya, dari 1300 tahun yang lalu. Ya. Wow. Oke, mungkin sekian aja Andre kita tentang ini, dan di podcast aja deh kita membahas tentang Banten sama Masjid Agung Banten, karena kalau misalnya kita tahu lama di sini juga nggak enak, karena di sini kan tempat ziarah. Iya. Ya, tempat ziarah, dan kita nggak bisa terlalu banyak respon juga untuk ada yang kurang berkenan. Ya, boleh, siap. Oke, kalau gitu kita langsung capcus ke tempat yang lain, oke? Semangat pagi, Bang. Masih ya? Iya. Sana. Pancing yuk. Ah, pancing. Pancing. Ya nanti aja lah. Kita kan mau ke sono. Lagi nggak bawa pancingan juga kok. Iya. Pancing keributan apa pancing? Nah, mancing tuh hiji mancingnya. Pelan-pelan, Bang. Oh ya bentar. Dipegangin nggak? Nggak usah. Udah gede kok. Wow. Ini taman. Ini Bagus taman. banget ya tempatnya. Jadi ini kalau misalkan kita mau nyantai, ini kursi-kursinya banyak nih. Kita mau asal jelas ya nyantainya ya. Malam ah. Kalau malam beda, kalau siang mah masih yang mana ya? Enak ya? Enak. Tapi lu jangan tidur di situ, disangka gembel. Serius, lu tidur di situ di gembel. Baru mau tidur tadi. Jangan. Yes. Enggak, masalahnya mantep loh pemandangannya, lihat belakangnya ya kan. Tapi kalau jujur ya, Wih, apa tuh lompat-lompat, Bang? mana? Buaya. Itu loh, nyaplok-nyaplok tuh. Banyak Buaya. ikan tuh. Buaya tuh. Buaya darat. Udah. Nah, Bang, Apa? udah lihat belum? Batu. Apaan? Batu. Batu akik. Bukan. Apa? Tempat tidur. Seriusan. Seriusan. Sini. Tuh, lihat tuh. Oh iya, tempat tidur. Iya kan.
Saya tadi di moto-moto bagus banget sih. Ini tempat tidur, beneran tempat tidur. Iya, jadi abang tidur sini, kepalanya di sini nih. Ini kepala, ini Iya. kepala nih. Sakit lah bang. Ya apa Gimana sih? Mungkin orang zaman Nih, dulu tidur abang sini. ya, biar abang tahu saya yang ngerti sejarah nih bang. Nah, tempat tidur Ini nih. adalah Watu Gilang. Watu Gilang. Batu. Gilang. Berarti batunya punya Gilang. Bukan. Terus? Jadi Watu Gilang itu adalah sebuah batu andesit. Batu andesit yang berbentuk segi empat, berukuran panjang 190 ya cm, lebarnya 121 cm, tebalnya 16,5 cm dengan permukaan yang datar. Tuh datar ya kan? Kayak tempat tidur. Ini Nah, batu apa sih? Batu ini nih bang ya, pas persis banget di depan pintu gerbang utara Keraton Sorosowan. Nah, tuh Oh iya benar-benar. Iya kan? Ya. ya kan? Nah, Bentar. Gerbang pintu. Oh, Sorosowan. Ini. iya, ini dia gerbangnya. Oh ya. Jadi jelas ya bang ya. Nah, batu ini menurut tradisi ya bang ya, disebut Watu Gigilang. Nah, Artinya? jadi digunain buat sebagai penobatan raja-raja. Oh, Gitu. tempat kayak Ditobatkan. Saya penobatan. tobatkan. Iya, penobatan. Penobatan. Abang Oki sebagai raja. Amin. Raja apa dulu? Singa. Ngau. Oke. Kau tahu Andre? Lu tahu banget. dong. Gila, Siapa keren dulu? banget. Ngerti lah kalau sejarah-sejarah dikit. Luar biasa. Andre, lu tahu banget. Keren ya? Keren dong, ya kan? Curiga saya tapi. Gak usah curiga gitu lah bang. Ya gitulah memang. Keren. Apalagi tadi. Tadi dulu apa? Astagfirullahaladzim, pantesan gue bilang curiga kan. Apalagi tadi lu baca. Hah? Lu tadi baca. Hah? Ya udah ada jelas, ada tulisannya. Ya. Lu baca? Iya, kan ada tulisannya, Tadi nggak gua salah nggak tuh. ngeliat, tadi gua nggak Gak usah ngeliat. dibocorin gitu dong, biar seolah gua ngerti. Ya Nggak tapi usah. kan nggak masih. Edit. Nggak, tadi kan lu bilang. Udah edit. Oh, tahu. edit. Kita di mana? Ini apa nih Pak namanya Pak? Watu tempah, Watu Tempah. tempat bikin apa namanya, golok, pacul, alat tani gitu ya. Buat parang, buat bikin parang. parang, iya. Kuat dong ini pak. Iya, buat alas itu, alas apa namanya, bikin parang itu. Oke, ini posisinya emang kayak gini? Iya, dari dulu kayak gini. Emang posisinya di sini dulunya. Nggak bentuknya gini Iya, apa? ada Boleh ke dalam, Pak? Boleh? Boleh, silakan. Iya. Boleh. Ada bonjolannya. Ini buat apa nih Pak? Ya, Bonjolannya? termasuk ngebengkok-bengkokin ya. Oh ngebengkokinnya. Iya, gitu, ngebengkokinnya. Terus dong berarti ini. Iya, ini. Boleh pegang pak. Boleh. Terus bang. Dari apa sih batunya? Oh. Berarti kalau dipantik-pantik kuat ya batu ini. Kuat. Batu apa sih pak? Namanya batu tempah ini. Jenisnya? Mungkin jenisnya batunya dari mana gitu? Bisa? Garnit atau Enggak. karang? Enggak. Ini Meteor? boleh dikatakan dapat apa? Bukannya dapat nyitak ini mah, dapat alami gitu ya. Alami Pak. Alami. Oke. Alami batu ini mungkin sehubungan diperlukan buat alas bikin parang ya, golok, pacul, koret kalau orang bilang orang sini ya. Gitu. Dan ini cuma satu-satunya doang? Satu ini ada. Kalau di dalam itu ada yang namanya batu umpak, bikin perhiasan, tukang emas ya. Di dalam itu. Tapi sayang lagi lockdown. Iya, sayang lagi. Kita nunggu bulan depan berarti. Iya, mudah-mudahan bulan depan bisa buka ya gitu. Oke Pak, kita langsung Ya, ke Keraton Sorosowan. Keraton Sorosowan, di pintunya pun ada ruangan tunggu ya. Oh gitu Pak. Oke Pak. Kita ke sana Pak ya.
Sekarang di Jadi di depan Keraton Serosowan ada ruang tunggu namanya Sering Manganti. Oh berarti mau dulu itu udah ya. mengenal ruang tunggu Pak ya? Ruang tunggu ini. Resepsionis. Jadi mau ketemu Sultan Maulana Hasanuddin pun kita harus nunggu dulu. Oh gitu? Iya gitu, nggak Langsung langsung ke dalam. masuk. Iya. Dan ini peninggalannya? Peninggalannya ini, ruangannya ini. Ruangannya nih? Ya, panjang tuh. dari Oh ini sini. berarti tangga ya Pak dulu? Ya tangga, ada tangga cuci kaki, ada di sini ruangan tangga. Gitu. Dulu berarti posisinya tanah daratan itu agak ke bawah ya? Iya. Ya kan? Ke bawah. Jadi buat sobat Icoro juga tertimbun ya. tertimbun. Iya ya, Tertimbun. salah satunya Iya. tertimbun. Di ruangan tunggu Sering Manganti di depannya sebelah baratnya ada Watu Gilang. Watu Gilang ya. Iya, gitu Watu Gilang. Udah, Udah kita diambil. udah kita udah review juga. Apa namanya? Penobatan. Penobatan. Jabatan. Benar, benar. Jadi apabila seseorang diberi jabatan, disumpah dulu di situ. Gitu. Oh gitu. Sama lah. Mau masuk kerja, masuk ke Keraton Serosowan ini, disumpah dulu di situ. Jabatan ya, Iya, sumpah sumpah jabatan. jabatan. Gitu ya. Jadi di situ beliau disumpahnya di Watu Gilang ya. Iya, iya. Terus kita masuk ke Keraton Serosowan. Iya. Ya. Boleh Pak. Siap. Ya, Satu hal info Andre, ini dari bapaknya. apa tuh? Andre, ini satu info adalah dulu yang abang tahu ini nggak ketahuan. Iya benar. Sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Tapi nggak ada yang tahu. Taunya cuma ini doang. Ntar. Dulu kan sini warung-warung Pak. Betul. Karena ada warung-warung itu. Sadar bahwa ini situs. Oh, jadi ini adalah situs yang tertimbun. Ditimbun karena ada warung-warung. Astaga. Tertimbun sengaja ditutup oleh warung-warung. Oh, jadi akhirnya kita sekarang tahu kalau ini adalah salah satu peninggalan saat ini ya apa istilahnya resepsionis lah ya, ruang tunggu gitu kan. Ruangan tunggu. Wah, luar biasa. Oke. Untunglah kita ngebahas masalah ini ya, karena dulu memang ramenya ini untuk parkiran dan warung-warung, Pak. Parkir warung. Iya. Sekarang belum jadi nih parkiran warung nih. Ya. Makanya masih ini. Untuk mengkondisikan warung-warung yang sudah ada di sini dikemanain, Pak? Dikesanoin sebenarnya. Oh, jadi nanti ada tempat khusus Ada untuk ini ya. terminal khusus, bus. Hmm. Untuk warungnya. Sementara ini masih banyak yang ngangsong kopi apa namanya? Heeh. Kopi sodok, ada yang bilang kopi sodok. Apa kok kopi sodok, Pak? Ngangsong nyodok gitu. Oh, kopi nyodor. Oh, nyodor. Nyogok beda lagi. Beda. Wah, spesial nih kita. Masuk ke dalam ya. Untung ada bapak. Ada bapaknya. Kita sempat bingung. Gimana cara masuk? Naik ke atas. Tadi mau lompat, Bang. Jadi tangkap juga sih ujung-ujungnya. Oke. Oh, ini kayak masih dari karang gitu ya. Kayak karang-karang gitu ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Keren deh. Ini keren deh. Ini keren. Batunya Dulu, tanya. dulu yang ini adalah arsitektur. Arsitekturnya Belanda. Arsitekturnya siapa? Insinyurnya siapa lo? Ya, Belanda, Bang. Belanda. Kalau nggak salah sih. Nanti kita tanya aja deh. Jangan sok tahu kita. Kalau nggak salah pangeran siapa gitu? Pak, Yang masuk Islam. Ya, Pak. Ini yang apa namanya tadi? insinyurnya, Insinyurnya Cina, dari Cina. Oh, Cina. Iya. Oh, ada Cina. Belanda, Pak. Terima. Yang kalau nggak salah ada orang Pangeran. Belanda yang masuk Islam. Ya, Agus Jong sama Mas Jong itu. Oh, gitu. Ya, Ini batunya masih asli ya, Pak ya? Iya, Artinya ini batu bata asli, ini ya. asli dengan campurannya kapur. Ya, ini dulu sebelum ada semen ya karang digiling ya kapur ya. Dulu mah gitu ya. Ada yang pulut juga ada. Pulut apa tuh, Pak? Seperti lem gitu, Oh. getah-getahan gitu ya. Kalau sekarang mah lem kan ya. Dilem, Kalau dulu mah pulut gitu. Oh. Ada yang pakai pulut ya.
Dan ini bata merah, Pak? Iya, bata merah. Ini bikinnya batanya dari mana Pak? Dari diimpor apa emang Bukan dari sekitar sini. bikinnya? Zaman itu. Zaman dulunya bukan diimpor ya. dari Andre, Bukan. lihat ya Andre, perhatiin. Batanya segini. Ah, Sekarang segini, nggak ada yang segini. bukannya segitu dan ini nggak tahu lebarnya berapa. Dan ukurannya beda-beda, lihat ya. Ukuran bata satu dan yang lain tuh berbeda. Sorry, ini Tapi ini besar banget ya. besar. Soalnya ibu jari segini. Kejepit gimana? Sakit lah. Bang. Oke. Yuk lanjut. Lanjut Pak, Ya. kita ke mana Pak? Wow. Ini ruangan depan ini ya. Ini ruangan depan. Ya. Ini depan. Ruangan depan. Beda kan ya. Oh, ada orang Pak. Ada. Ya ada bagian kebersihan, ada bagian Ini rumput nggak ada yang ya. masuk Pak, beneran Pak? Hah? Nggak ada yang masuk ke sini. Ada yang bagian kebersihan. Bukan maksudnya secara umum gitu masuk. Orang umum nggak ada yang masuk. Ada yang perlu minta kunci sama pengamanan. Oh. Kalau ini Yang keperluan ngambil widara, ada yang perlu pengen Berarti mandi. nggak boleh umum masuk ke dalam sembarangan berarti. Enggak sembarangan. Oh. Harus tinggal KTP. Oh, kita spesial berarti. Kita nggak ninggalin KTP. Kita ninggalin Apa nama. saja? Jangan. Ninggalin Pakai saya. security. Jangan. Udah langsung sama bapaknya kok. Oke. Kalau ini Tangganya juga cakep Ya, nih. Kalau termasuk ruangan tunggu nih. ruangan tunggu juga. Ruangan depan nih, Ruang depan. depan. Pak, kalau boleh tahu, ini kan Aula depan. hancur ya Pak ya? Ya, Diserang siapa Pak? Belanda. Kenapa kok diserang Pak? Ya karena dia apa namanya? Ada yang bilang nggak mau pengen menguasai, nggak kerjasama gitu antara atau pengen untung besar Benar. gitu. Karena kan yang namanya Belanda pasti Kan pengen ada menjajah kan. ceritanya, Iya, ya, untuk menjajah. menjajah. Bangunan ini Pak, ada gambar ataupun foto yang sebelum hancurnya nggak? Belanda punya yang itu. Belanda. Dokumennya ada di sana, Belanda? Di Belanda. Di Belanda? Di Belanda, bukan di sini kita nggak Gitu punya. loh. Nah, Kalau Belanda punya reruntuhan ini apa namanya fotonya, Ke Belanda yuk Bang. foto aslinya. nanti deh. Nah, Pak, ini kan bentuknya hampir sama ya depan ini ya. Ya. Depan ini hampir sama dan ini berarti masuk awal. Ya, ini Yang sana? Yang ini? Ini ruangan utama ini ya. Oh, ini ruang utamanya. Utama ini. Jadi apa namanya? Ruangan kantor masuk pertama itu ya. Oh, gitu. Beda. Ini beda keramiknya juga kan agak luas ini ya. Oh, ini bawaannya aslinya. Ya, asli nih. Keramik bener nih Pak. Iya, keramik Buatan dulu. sono, Pak? Zaman dulu Sultan ini. Wah, keren dah. Kalau ini kamar-kamarnya Tapi setap-setap natnya ya. mungkin tambahan kali ya. Ya, ada tambalan biasa Tambalan di ya. tambal. Seperti ini nih. Ya, Pak. Tadinya ini yang aslinya nih. Ini aslinya. Ini tambah. Oh, ditambah. Supaya jangan sampai tertimbun gitu ya. Oh. Dimunculin gitu ya. Oh, hilang lah. Ya, Pak. supaya jangan hilang. Ini tandanya, pondasinya segini. Tapi dengan material yang sama. Ya, iya sama dari sini juga batunya. Dipasang lagi. Dipasang Ya, lagi, Andre. Dipasang lagi. Tapi yang aslinya masih ada tuh plesterannya ya. Oh, ini plesteran aslinya, Pak. Plesteran aslinya. Dong, lihat tuh. Kalau yang Sini. ini yang aslinya, plesteran aslinya. Ya. Makanya seperti ini coret-coret begini itu yang dilarang Nah, sebenarnya. ini. Orang-orang yang Ini yang nggak rusak bisa nih. merawat ngerusak. nih. Fasilitas yang Iya. memang kita yang nikmatin sendiri kok. Iyalah. Iya. Kenapa harus dirusak? Itu ceritanya Menyayangkan banget nih. anak-anak Buat yang teman-teman jangan lakuin ini lah ya. Ya, kita mah pencinta lah, bukan jadi pencinta. Pencinta dan penikmat sejarah yang peninggalan Sultan. Oke, lanjut. Oke lanjut Pak. Tuh keren? Enggak udah enakan begini. Ada. Mau gimana pun abang lah yang ngomong. Nah, kalau hal yang paling unik di sini adalah arsitekturnya yang bisa dibilang luar biasa di zamannya loh Pak, di zaman Iya. yang kita sekarang aja mau bikin bangunan aja bener-bener repot. Gambar ya. Harus digambar dulu, Iya, terus gambar lama dulu. sekali, terus mikirnya juga banyak. Nah, Iya. bangunan semegah ini yang luar biasa loh Pak. Saya bilang Iya. ini luar biasa banget. Bisa, wah. Ini kalau boleh tahu berapa lama sih Pak? Ini kan dibangunin tahun berapa sih? 1526 itu udah berjalan ya. Berarti pembangunan mulai 1526 Iya, sampai 1526 sampai 1570. 1570. Iya. Itu Bang, yang dibilang Kerajaan, tadi iya. pada tahun 1813 kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Dulu baru mulai Belanda menyerang. Nah, Berarti itu yang jauh dipimpin oleh Herman Dendels itu. Nah, berarti jauh, berarti ini luar biasa. Sultan dulu sebelum Belanda. Dan
Nah bener nih, Belanda pengertian kenapa ada Belanda tuh terakhir sebelum Cina Iya. dulu. Ya gitu. Karena Cina itu datang ke sini dengan berlayar membawa sutra, membawa Dagangan dagangan keramik yang di sana. keramik. Keramik. Apa zamannya VOC dulu ya Pak Iya. ya. Makanya di sini dekat dengan Iya, kelenteng, Pelabuhan. kelenteng. Iya, apa namanya Pelabuhan. itu kapal pelabuhan. Kapal Iya. itu pelabuhannya, ya. Oke, oke. Terus kemana lagi Pak kita Pak? Kesana? Ini kita menuju ke kolam pemandian putra. Kolam Roro Denok namanya. Roro Denok. Ya. Putra? Namanya untuk pemandian putra. Tapi namanya Roro Denok Pak. Roro Denok. Di sini ada apa namanya? Ada pulaunya. Di kolam ini ada pulaunya. Maksudnya pulau apa? Kalau gimana Pak? Nah, Kita cek Pak. Di ceritanya ini pulaunya ini buat ngadem sultan di sini. Ini penunggunya bukan? Iya. Bukan Andre. Halo, Meng. Oh iya Andre. Jadi ada juga dulunya ada joglo di atas nih. Oh dulunya joglo. Joglo buat ngadem itu jalannya ada tuh. Oh ada jalannya. Jadi buat nyebrangnya gitu ya. Ya, jadi sultan tuh kalau ngadem di sini. Oh. Raja itu kalau ngadem di sini. Itu. Kalau kita nggak, kalau kita malah jadi kolam ikan Pak. Ini bukannya saya nunjukin tamu sendiri yang kepengen mandi minta air ke sini. Ah ada Pak. Ada. Abang mau Bang? No. Nyobalah. Nah, nanti tiba-tiba saya jadi sultan. Khasiatnya apa sih? Kan siapa tahu ada khasiatnya. Cuman tadi itu ya namanya peninggalan raja atau sultan, orang tuh nyari berkah gitu. Berkah. Ya yang penting kita mau kesini doanya aja dan kita Doanya. tahu. Yang sebenarnya doanya gitu ya. Ini ada Doakan. salah kaprah ya Pak ya. Ya, Jadi, banyak. kalau kesini kita mau doa ya tinggal doa aja. Doa aja. Masjid Banten, masjid ada Banten Ya. di sini. Ada yang pengen bener-bener ya bekasnya dimandiin atau sumurnya dipakai gitu ada. Sampai kolam-kolamnya ini bekasnya itu pun orang ingin gitu mandi gitu. Itu biasanya. Padahal mah kita datang ke sini cuman kita butuh keindahan. Ngirim. Ngirim aja. Ngirim doa sebenarnya mah itu yang utama ya. Doanya bukan hanya pengen ngelihat aja, pengen tahu gitu ya. Doanya yang utama gitu ya. Yang sampai itu doanya kiriman Fatihahnya atau kata orang tua Oke. ya. Ini bangunan kolamnya ataupun tempat mandinya ya. Ya, putra. Untuk putri di sana ada. Putri di sebelah sana. Ya, ada lagi. Ada putri lagi mandinya Pak? Ada. Ada. Namanya Pancuran Mas lagi. Pancuran Mas. Ya. Oke. Kalau yang ini dulu bangunan juga tinggi. Ini ruangan-ruang kantor, perkantoran ini, setap-setap. Oh, dulu ada kantornya. Iya, makanya di sini kan pusatnya perkantoran Sultan Muhammad Hasanuddin. Pak, ini Pak apa nih Pak? Ini saluran air. Jadi air kan mengalir, jadi untuk mengendap apa air-air kotor ya. Jadi yang mengalir yang bersih. Oh, Jadi drainase. sebelum ada Drainase, kipas drainase. angin, jadi AC-nya air mengalir. Oh. Oh, air mengalir. Iya, air mengalir di samping tembok. Iya. Jadi Contohnya ada nih. Banyak contohnya ada di situ. oke. Contohnya ada. Air mengalir. Jadi buat pendingin ruangan itu air mengalir di samping tembok. Oh, gitu, Pak. Tidak begitu. Luar biasa loh, Dre. Luar biasa. Zaman dulu, zaman jauh mengenal teknologi modern seperti sekarang. Kita taunya AC. Ya ini loh. Pakai air udara mengalir, pakai udara biar naik. Wah, Oke lah, itulah luar biasanya Bang. Ini kan kita nggak nyari tahu kan. yoi. Kita kemana lagi nih? Oh, si Bapak ke sana. Agak ngeri kalau Bapak ditinggal ke sana. Wah, lebih luas Pak ya dari yang Putra Pak. Kalau untuk putri ya beda. Ada ruangan salin, ada ruangan suci. Iya pasti Pak harus ada ruangan salin Pak. Tapi nggak ada airnya ya Pak. Tapi sini nggak ada air Pak ya? Enggak ada. Kok di situ ada Pak? Di sini kan apa namanya airnya mengalir dari sana, Danau Tasik-Kardi. Oh Danau Tasik Danau Kardi. Tasik-Kardi itu waduknya. Jadi air dari sana tuh 3 filter nggak sembarangan. Air mengalir ke sini udah bersih Pak. Iya. Oh gitu, difilterisasi ya. Wah ini nih. Ya. Ini jadi namanya pemandian. Jangan jauh-jauh Pak, jangan jauh-jauh Pak.
Untuk putri khusus ya. 1, 2, 3 itu air kotor mengalir ke sana keluar ke sungai. Nah, Terus kalau itu ke apa tuh, laut. Pak? Saluran air keluar. Pak. Ya. Bentar, Pak. Iya. Aku pernah dapat kabar bahwa Banten ini punya lorong bawah tanah. Nah, sebenarnya bukan apa? bawah lorong tanah, ada pos jaga atas bawah. Pos Itu jaga jaga apa ya? atas bawah. Maksudnya Iya, gimana nih, Pak? Ada. Tinggal yang di bawah, yang di atas ambruk. Jadi pos jaga tuh setiap sudut ada, Pak. Oh, ini kali sebutannya apa ya? Balkon. Balkon. Kalau sekarang pos jaga security setiap pojok gitu ya. Nah, di sini nggak sampai ke atas ya, hanya bawahnya aja kan ya. Dulu atas ada setiap pojok. Oh, di atas sana. Ada. Nah, Jadi atas ada, bawah ada. Nah, yang soal tadi Pak, yang soal ini kan ada air drainase segala macam, air pas dari Sikardi. Ya. Terus kalau dulu ada sejarah ataupun ada beberapa informasi yang mengatakan kalau di sini ada lorong dalam artian lorong yang bawah tanah. Nah, belum diketemukan. Belum ditemukan. Belum ditemukan, ya. Masih proses penggalian masih panjang ini ya. Hah? Biar. Contohnya ini belum digali ya. Arkeolog belum menggali, ini masih tertimbun ini. Oh gitu. Ya. Artinya di bawah sini masih ada. Masih banyak. Oh, berarti belum Dipugar, semua. belum digali. Ya. Sebelah barat, sebelah timur belum. Hanya ini baru tengah-tengahnya digali. Oke. Ditemukan ini. Ada rencana nggak atau wacana untuk emang ini akan dipugar? Ada terus lanjut. Masih ada lanjut ya? Masih ada lanjut. Gitu. Karena luar biasa loh dari sini deh. Kalaupun akhirnya ini dipugar semua, kita akan tahu betapa luasnya, betapa megahnya bangunan kerajaan Banten. Namanya itu udah jelas pusat pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin di Keraton Serosowan ini. Itu. Kantornya di Keraton Serosowan ini, kantornya, Keraton pusatnya. Surosowan, Re. Pusatnya gitu. Karena kan di sini ada Ya. kerajaan ya. Ya. Dan yang kadang juga orang berpikir kantor pemerintahan cuma kecil segitu doang kan. Ya. Nah, ini kantor pusatnya. Kantor pusatnya. Pertanian, perdagangan di sini gitu ya. Oh. Ini dalam berarti apa ya? Artinya dia kalau misalkan mau berenang. Ini kan airnya kan dari sana mengalir ke sini. Itu kerannya. Ini yang disebut pancuran emas ya. Oh, itu. Yang disebut pancuran emas sebenarnya bukan emas, namanya aja keran pancuran emas. Ini ternyata ini diganti oleh pipa oleh arkeolog supaya jangan hilang ya bekasnya. Sebenarnya ini hanya terumbu terumbu besinya ya. Itu pun hilang. Sudah banyak yang nyongkel-nyongkel sebelum arkeolog merawat iya. Iya, itu banyak Jadi sudah banyak yang hilang nyongkel-nyongkel ya. dan ini Gitu. sayang banget, dan ini juga udah direnovasi Iya, lagi ya. direnovasi ini aja nih. Jadi air mengalir Dari situ ya? Ya dari sana ya, terus keran ya mandinya di sini untuk putri khusus ya. Yang disebut untuk ibu-ibu ya, perempuan ya. Wah, parah banget. Kalau ini buat salinan atau buat nyuci di sini. Oh, di sini yang di sini salin. buat nyuci. Buat nyuci ya. Buat nyuci di sini, ruangan cuci, ruangan mandi gitu ya. Nih, Cuci di sini, ya. mandi Di sini pancuran. Kamu mau jatuh. Nih air ngucur ke sini ya, dari sini. Jadi akhirnya mau maksudnya dari sini gitu ya. Nih. Oh, dari sana. Biasa loh ya. Jadi dari Danau Tasikardi itu termasuk ada 3 filter saringan gitu namanya, saringan abang, Saringan abang, saringan putih, saringan putih, saringan emas. saringan emas. Ya. Yang disebut saringan emas yang terakhir. Yang terakhir itu yang tinggal ininya rubuh itu ya, dikiranya banyak emasnya. Oh, Tahu. istilah doang atau nama doang. Nama doang. Nah, ini dia terkadang orang salah kaprah ketika Salah kaprah. bangunan. Oh, kubah emas itu Iya. kubah emas ataupun saringan emas, saringannya terbuat emas. Padahal itu cuma nama hanya yang Nama. diberikan. Saringan abang, saringan putih, saringan emas, udah bersih air tuh di saringan emas itu.
Maksudnya filternya, sebenarnya filternya gedungnya. Yang masih utuh gedung abang sama gedung putih. Posisinya di mana, Pak? Posisi di mana? Ini posisinya lurus aja dari sini. Kalau misal kita mungkin mau ke arah Tasikadi itu bukan, Pak? Ya, yang lurus jalan sawah, yang lurus. Itu. Kan di sana ada satu tuh. Yang Pengindalan Abang yang putih. Yang putih. Ya, gedung yang pinggir jalan. Itu namanya Saringan Abang. Oh, yang pertama Saringan Abang. Ya, yang Saringan putih yang di tengah sini. Kita tikung, kita lurus gitu. Iya, yang tengah itu, Andre. Kalau yang Pengindalan Mas di sini, Saringan Mas. Tapi sekarang udah nggak ada. Masih ada. Masih ada. Potong cuman. Potong, ya. Oh. Potong. Ini harus ya kita juga sih, Andre. Tapi bener. Dihancurkan musuh. Apa yang benar apa, Andre? Apa? Itu lorong bawah tanah berarti itu drainase. Benar. Iya kan? Benar, ada drainase lorong bawah tanah. Berarti orang mengapa ada tuh lorong bawah tanah? Ya emang Diberitakan jelas tuh, Bang. Tertera bahwa ada jeruji besi lah di dalam situ. Ya, itu benar nggak, Pak? Jangan-jangan itu lorong bawah tanah benar atau cuma sekedar drainase? Belum. Karena ini belum digali. Ini kan masih ada yang tertimbun ya. Ini termasuk saluran air di bawah, di samping ini nih. Terus ke sana. Sekeliling ini ada gorong-gorong, maksudnya gorong-gorong. ya, Pak. Bukannya apa namanya? Sini, Pak. Bukannya gedung di bawah tanah, gorong-gorong adanya juga ya. Gorong-gorong. Iya, gorong-gorong di samping tembok. Nah, itu untuk saluran air. Itu ya. Luar biasa. Dan kita tunggulah kalau sampai misalkan bener-bener nanti ada yang gali lagi, kita review lagi, Bang. Bener-bener kalau bisa ya kita nunggu lagi nih, maksudnya untuk dipugar lagi dalam artian karena ini kan belum 100% terpugar, baru berapa persennya lah. Baru seperempat ya, baru tengah-tengahnya ini. Ini baru tengahnya loh, Andre, yang di ini. Sebelah barat belum, sebelah timur belum. Ya. Dan kalaupun akhirnya semua lengkap, jadi kita akan tahu sejarah sebenarnya tentang kerajaan Banten ataupun Keraton Surasawan itu seperti apa, itu akan terungkap, Andre. Kalau untuk saat ini kan banyak spekulasi, ditemukan lorong, ini lorong segala macam, lorong bawah tanah. Ada juga lorongan saluran air keluar, gitu, ya. Lorong saluran air keluar. Lorong yang keluar. Yang keluar. Kalau yang ini yang ke dalam. Yang masuk ini, ya pakai pipa. Ada pipanya. Yang ini, Pak. Iya. Pipanya dari zaman dulu. Pipanya dari tanah batu merah tanah diulet dibakar. Namanya itu kalau ada pipanya itu pipa dari tanah dibakar itu ya. Tetap bentuknya bulat ya? Bulat seperti pipa sekarang itu. Karena sekarang plastik ya. Dulu tanah. Oke. Terus kita menuju ke pos jaga. Boleh, Pak? Yuk. Oke. Andre, pos jaga, Andre. Tapi Bang, bener loh, Bang. Artinya kalau misalkan kita udah mengetahui tempat di mana tadi yang kayak di depan tadi, setelah di gali, ada banyak temuan-temuan yang baru loh, Bang. Iya, pasti. Cuma ya pesannya satu, mungkin buat orang-orang yang datang ke sini, tolonglah ya dijaga ya. Nah itu dia, yang kurangnya kesadaran kita adalah satu, kita nggak mau ngejaga gitu. Kita cuma mau datang nikmatin tapi nggak ada jaganya. Supaya kita tahu bahwa di Indonesia, khususnya di Banten ini punya nilai sejarah yang tinggi. Jadi kalau ini sekarang kita di tempat batu hasil penggalian dikumpulin gitu ya. Oh, bukan bangunan tapi batu yang dikumpulkan. Hasil arkeolog penggalian. Penggalian yang nggak ketahuan. Ini apa nih, Pak? Kok ada? Seperti ini lorong di bawah tanah itu ini. Oh, lorong bawah tanah. Ini tanah. lorong di bawah tanah tuh ini. Maksudnya? Cuman belum sampai gedung di bawah tanah, belum. Tapi bener, Pak, lorongannya sudah ada nih ya. Sudah ditemukannya. Tidak tahu di dalam gedung di bawah tanahnya. Lorongannya sudah ditemukan. Bentar, Pak, lorongannya kalau bahasanya sampai ke Anyer, sampai ke ini loh, Pak. Bukan lorongannya sekitar sini aja gitu. Lorongnya. Saya tahu, Andre. Jadi kalau misalnya nonton film kolosal gitu kan, film-film zaman dulu, mereka juga ada tuh lorong bawah tanah ataupun ruangan bawah tanah di mana menyimpan ini dokumen segala macam sih. Ada harta karun nggak? Nggak ada. Nanti malah jadi
Andre mah kebiasaan. Abang bilang kolosal, kalau saya kan pirates gitu kan. Ya nanti ada harta karun, ada pedang, ada keris segala macam. Penemuan berharga. Kita mau kemana nih bang? Kita menuju ke pos Jaga. pos jaga. Oh keren. Ini apa nih? Pak, ini apa Pak? Ini Itu tuh yang itu Pak. dapur. Oh kita di dapur. Ada Dapur. kitchen setnya juga ya? Ada. Iya, ada. Tapi lagi posisi zaman dapur kayak gitu tuh. Masak ada dulu juga sama. Berarti sini tempat ini dong? Iya, cewek-cewek. Oh cewek, cowok itu terpisah pak? Iya. Tapi untuk kegiatan arisannya latihannya di gedung Kaibon di sana. Oh gedung Kaipo. Iya. Itu buat latihan Masih atau luas ya, kita baru review satu tempat aja loh ini. baru rosoan. Banyak. Soal aja. Belum Pacinan, belum Kaibon, belum Spellweek. Oh iya. Panjang masih perjalanan untuk ini. Tapi kita review ini dulu habis ini sama Bapak yang baik hati sudah menemani kita. Iya. Luar biasa loh. Lagi jaga loh, kita lagi lagi jaga bapaknya. Aduh. Ah itu apa Pak? Itu kayak lorong Pak. Ya ini pos jaga bawah. Oh pos jaga bawahnya ini. Ada sumur, ada pos istirahatnya, ada. Ada sumurnya juga pak? Iya. Itu apa Pak? Itu sumur. Oh ini yang sumur. Yang itu Saluran air. saluran airnya. Oh ini pos jaganya Pak. Ya pos jaga bawah, pos jaga atas yang ngambuk. Oh yang ambruk ini. Ini yang ngambuk ini. Setiap pojok ada. Yang masih utuh di bawah. Kita ke bawah yuk Pak. Ya boleh. Ayo, Oke. kita ke bawah. Come on. Abang di atas aja bang. Hah? Takut. Ayo. Takut bang, bener bang. Ayo. Kirain bodoh. Ya udah lah. Kok burung gini? Cepet. Nggak gitu. Iyalah. Jangan bercanda ya tempat ini, ngeri saya. Ini orang-orang pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Nyongkel-nyongkel dikiranya masih ada simpenan-simpenan ya. Contohnya gitu. ini. Sudah ditambal, sudah rapi. Coba agak masuk ke Nyongkel, boleh? nyongkel. Tidak, Mbak? Congkel-congkel pak. Masih dapat sini? Oh, congkel-congkel. Ini tamu sendiri yang nyuri-nyuri tanah nih, bawa tanah. Maksudnya apa pak tujuannya pak? Tahu tujuannya nyari apa nggak tahu. Ngambil tanahnya ada, yang ngambil airnya ada gitu ya. Kalau nah ini Pak, ini Sebenarnya udah ditutup pak, nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan lagi. ini emang udah nggak ada jalan. Nggak ada jalan lagi. Ini mau tamu pengen ngambil tanahnya itu. Oh, ini tanahnya. Iya tanahnya. Coba di ini ada tanah, Andre. Iya, gitu. Tanah. Nah, ini sebenarnya kita cuma nyampe sini dong ini. Ini tamu yang tidak mau bertanggung jawab. Maksud tujuannya supaya ngambil tanah ini Ngambil apa? tanah dibawa oleh-oleh dari Keraton Serosowan ada. Nyuri sebenarnya bukan izin itu ya. Tegaskan bang. Jadi gini, buat yang datang ke sini, tolong sekali lagi Iya. kita itu di sini menikmati, menjaga dan merawat. Ya, bukan untuk ya ini loh. Merusak. Ini sudah ditutup rapi tadinya, tapi tamu yang tetap ya. tamu. Ya, ini kalau ini pos jaga di sini. Iya, pos jaga bawah, pos jaga atas ambruk itu. Nah, kalau yang pos jaga bawah emang posisinya seperti ini Iya, dan di sana nggak ada jalan. nggak ada jalan, nggak ada ventilasi. Ada juga pos istirahat gantian. Mau rolling, ya ada pos istirahatnya. Dan nggak ada jendela atau apa? Nggak ada. Ada aja pos rolling istirahat ya. Ya. Memang sumur ya pak? Ini sumur yang buat pos jaganya di sini ada sumurnya, ada buat ininya. Oke. Buat mandi, buat ngambil air wudhu gitu ya. Ini adanya ruangan pos istirahat. Kita ke ruangan pos istirahat. Saya istirahat kita bang. Ayo, ya saya mau istirahat. Tapi nggak di sini. Masuk dalam. Oh bang, nggak jadi bang, kok di luar aja bang. Ayo dong. Ya. Ayo. Balik ah. Ayo. Udah. Ayo. Oh iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini namanya pos istirahat. Oh. Adem kan? Jadi Adem banget. yang istirahat ada, yang jaga ada. Tapi nggak pengapa ya? Nggak apa. Masa gitu, masa nggak panas, nggak Iya.
Ada Mbak. Oh, ini Mas asli. Asli. Luar biasa. Asli. Oh, ini lagi di apa nih? Kok ada? Ya kadang-kadang Koi. orang-orang Apa itu, Bang? Oli. ini apa namanya, orang-orang yang nggak merawat ada aja ya. Dikiranya di sini apa namanya ya, harta karun, banyak harta karun Atau tempat penyimpanan harta karun. Sebenarnya Sultan Maulana Hasanuddin ini bukan punya emas, bukan punya harta lah kata saya. Oh gitu. Sebenarnya mah kepunyaannya ketulusan, bukannya kekayaan yang dia miliki, ya. Ketulusan ya. Sebenarnya kalau misal digaris bawahin tentang ketulusan atau harta, Ya. Sultan Hasanuddin yang artinya harta sesungguhnya adalah sebuah ketulusan. Ketulusan, bukannya emas dan intan kepunyaannya. Itu Bukan harta karun. poinnya Ya. yang harus kita Iya, pengertikan. itu. Buat contohnya aja, Masjid Agung itu kan buat ibadah. Betul. Nah, buat ibadah. Itu yang diperkuat buat ibadah. Jadi kalau ada statement yang wah ada harta karun terpendam segala macam, Udah. sebenarnya ada di sini harta Iya. itu dalam hati. Tadi di rumah bilang abang katanya nyari harta karun, udah nyampe sekarang beda cerita. Kalau gitu sih. Jadi yang punya, walaupun Cina di sini dagang ya tetap mengikuti aturan Sultan Maulana Hasanuddin. Bicara tentang Ya. Cina. Nah ini Indri. Ini makanya bang, sekali lagi supaya orang ini nggak salah paham bahwa harta karun itu loh banyak Ya. yang bilang katanya VOC Banyak dulu di sini. ninggalin emas Segala segala macam. macam hoax itu, jangan Benar, Iya, itu benar. hoax. Wah. Kedua, Nggak ada lagi inilah kayak gitu. terus karena kan dulu ada pecinan lah di sini. Orang Cina kan ada semacam kayak barang-barang berharganya, mulai dari Gucci dan lain keramiknya segala macam. Itu sebenarnya juga nggak terbukti. Kalau misalkan ada pun sudah ada di museum lah. Betul. Ya, Dan kan? kalau misalnya ada yang ngorek-ngorek ke sini gitu mau Silakan nyari. datang aja ke museum ya Pak ya. Iya. Nunggu Covid sudah selesai. Keramik ada di museum. Nah, kalau mau ke sana. Iya. Ya, yuk kita jalan. Iya. Bang, saya duluan bang. Abang di dalam aja. Ada lagi tempat lain, Pak? Ada. Oh, masih ada pos ya? Ya, ada pos. Aduh. Luas, Pak ya? Ya, ini kan belum digali nih. Berapa hektar sih Pak? Kalau mau tahu nih 3 luasnya. hektar 750. 4.000 ya? 4 hektar hampir kurang sedikit 4 hektar. Sorry ya. Ini dalam aja 4 hektar ini ya. Di dalam doang, Pak. Iya, dalam aja. Kalau tembok 6 meter ya, tinggi 5. Jadi lebarnya 6 meter, tingginya 5 meter ini tembok ini. Padahal siang tapi adem, Pak ya di sini, Pak. Ya, Bangunan lumayan. aslinya dulunya berapa meter tingginya Pak? Iya, Pak. Yang Belanda punya yang tahu itu ya. Oh, semua Boleh ya Pak ya? Iya. bukan kita nggak boleh, Andre. Jadi gini. Kita malah informasinya harus ke sana, Andre. Jadi di museum Belanda sana kita bisa mengetahui Betul. aslinya batu Bener. seperti Manuskripnya apa. segala macam ada di sana, Andre. Bener nggak sih? Bener. Subscribe dong, tolong subscribe. Tolong dikomentarin juga. Kalau ada kasih tahu, nanti kita ke sono deh. Ya subscribe. Kita ke sono. Supaya biar channel kita bisa berkembang nih. Abis itu kita ke sono. Masuk ke sono. Nanti kita gali buat teman-teman semua Ichiro TV ya. Ya. Oke, ayo. Yuk, bapaknya di sana. Aduh. Pegel, Andre. Oh, ini pohon widara. Pohon widara Ini- khasiatnya banyak lumayan. Oke, apa ini, Mbak, namanya? Pohon widara. Kalau orang sini sepengetahuan Bapak ya. Kalau orang sini sepengetahuan Bapak dari dulu, Hah? apabila ada seseorang meninggal di malam gitu ya, kan pagi baru dimandiin, ya. Jadi bermalam si jenazah ini bermalam ya. Jenazahnya bermalam. Jenazahnya bermalam ya. Hah? Jadi buat siraman pertama itu Hah? pakai godong widara ini. Pakai godong widara. Widara supaya lemas dia. Enggak Nggak kaku, enggak. Itu kunci orang dulu tuh ya. Apabila ada yang meninggal minta daun ini pinjam kunci sama security. Oh gitu. Dan masih
Masih sekarang masih. Itu masih loh, masih. Nggak siang nggak malam ada aja Pak. Permisi mau minta daun widara. Dan ini pohonnya hanya satu doang, Pak. Ya satu. Dulu di sekitar si Banten ini banyak juga pohon. Tapi Bukan sekarang hanya ini aja. Sekarang hanya satu. Sekarang ada yang jaraknya satu kecamatan ini paling ada 1-2. Tapi kebanyakan yang ke sini. Apabila ada yang meninggal gitu ya. Spesial kayaknya. Spesial Pak di ini, Pak. Spesial ini buat siraman pertama. Jadi si badan ini tidak kaku ya. Tidak kejang gitu, jadi lemes. Siraman pertamanya. Selanjutnya air dan sabun ya. Oke. Jadi ini seperti diperas dulu, diperas ya. Dihancurkan. Jadi ini adalah pohon emang dari Di dulu daerah- udah ada di sini. Ya. Udah ada di sini. Bahkan sekarang buat syarat-syarat ada yang minta ke sini. Kenapa lagi, Indre? Ya, Ada lagi, Indre, buat syarat, Indre. bukannya untuk siraman jenazah pertama aja. Syarat kerja. Bukan syarat anti apa gitu. Jadi hal yang Ada buat berobat ada. mulai pergeseran dalam artian orang ini kan dulu digunakan untuk ketika untuk jenazah Siraman pertama. Siraman pertama pakai ini. Nah, Tapi akhirnya pergeseran. Pergeseran. Nggak tahu gesernya jauh banget Buat gitu. berobat ada, buat syarat. Ya, Kalau ada. buat syarat minta aja ke Gusti Allah. gitu ya ada. Itu. Oke, kalau gitu. Ayo, Bang. Kita lihat pos pertama nih. Oh, ini pos Beda. yang tadi beda, Pak. Beda. Jadi pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 beda-beda, nggak sama. Oke, Pak. Tapi Pak ini banyak lobang tuh, Pak. Maafnya nih, yang itu ada tembok tuh kayak lobang. Iya. Yang itu apa, Pak ya? Itu bekas bikin ini dulu, apa namanya ini, supaya enggak ini, apa penguap tanah itu. Oh, Supaya emang jangan itu sengaja dibuat? Sengaja, ya. Oh. Ini ruangan istirahatnya juga beda, ya. Oh, ini orang istirahat, Pak. Ruang istirahat beda, agak di bawah ya. Kalau di sana kan Kita nggak ada. masuk, Ndre, nggak usah, Ndre. Ya, ini ruangan istirahat, ya. Nah, ruang istirahat. Ini ruangan kosnya di sini beda. Oke. Itu istirahat maksudnya khusus untuk menjaga ya, Pak ya? Iya, Oh, ini runtuhannya ya, Pak? Ini runtuhannya, Pak ya? yang dari atas. Dari atas dan nggak digeser sama sekali berarti, Pak. Nggak bisa, nggak kuat ya. Ini ruangan tunggu beda posnya ini ya. Pak, ini kok jauh lebih pendek, Pak ya? Nah, itu dia. Iya, bener loh. Ndre. Enggak. Mentok, Ndre. Nunduk. Oh, nunduk ya? Seperti itu. Ini pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Oh, ya, Pak, ini kok ada 4. Kok ada oli ya? Ini keluar sendiri, Pak. Ah, serius, Pak? Ini keluar sini, Pak? Keluar sendiri. Olinya apa sih? Ini semacam keringat. Bukan oli, Ndre. Apa tuh? Bukan oli, ini Jadi saya tuh salah. Saya kira oli warnanya oli. Bukan. Ini kayak getah. Coba. seperti nguap. Kita nguap di gitu luar ya. deh, di luar. Nanti Nguap. Nguap, Pak ya. Nguap. Tembok ini nguap begini nguapnya. Oh, mungkin Saking ademnya, Mungkin calon dingin. saking dinginnya, nguapnya ini gitu keluarnya. Kita nanti Enggak seperti minyak kan enggak. nggak bau. Enggak bau gitu. Hanya seperti lumpur. Kayak lumpur ya benar. Ya lumpur, cuman agak lumpurnya lengket. hitam gitu ya. Iya. Keluar lumpur hitam. Gitu. Duluan, Pak. Ini masih utuh nih aman ini. Ini yang paling yang utuh ya, Ya, Pak. Ya? Jadi hampir semua Ya. dari semua bangunan cuman ini yang utuh, Pak ya. Mana, Bang? Coba lihat tuh. Bawahnya. Nih. Oh iya, warnanya nggak hitam-hitam juga sih, agak-agak kayak lumut. Iya hijau. lumpur aja, lumut jadi lumpur gitu ya. Oh iya. Oke, jangan sampai salah paham kan. Iya, makanya jangan nanti aku Oli atau bukan minyak ya, nanti oli. orang gali lagi minyak katanya nih gitu. kan loh. Seperti ini lumut ya, timbul lumut kalau itu nanti tumbuhnya berhubung itu tidak kena matahari ya. Oh, jadinya air. Airnya jadi nimbulnya hitam. Nah, itu. Lumut seperti begini lumut. Oke. Lumut. Sip, berarti ini udah terakhir nih, pos terakhir ya, Pak ya? Ya, pos pertama. Pas pertama maksudnya. Pos ketiga. Enggak, ini pos 4 ya kan? Ya. Enggak, pos 1. Oh, pos 1. Yang tadi kita tuh pos 2. Oke. dua. Pos 34 sana. Ya, sebelah timur 34. Oke, Pak. Kita udah di penghujung lah bahasanya. Kita Bosan, Bang? capek. 4.000 4 meter, 4 hektar. hektar keliling. Keliling. Ya, lumayan. Bapak, Oke, tapi mungkin tinggi, Bapak masih kuat tuh lihat. Nah, masih kuat dong. Umur berapa, Pak? Umurnya 50 berapa ya? Tadi
dibilangin 60. 60. Lahiran 62. Lahiran 62. Lahiran 62. Oh ya Pak, sebelumnya terima kasih Ya. kita udah diizinkan masuk ke sini, mengenal juga banyak tentang sejarah cagar budaya yang ada di sini. Dan oh ya tadi juga ada nggak sih yang ingin Bapak sampaikan ya kepada sobat-sobat Ichiro ataupun yang liatin kita ataupun para pemirsa nih, para netizen juga yang mau disampaikan, silakan. Ya. Silakan Pak. Ya, terutama kita sudah tahu nih masuk ke keraton Serosoan ya, di Banten lama ya. Yang pertama ini kantor dulu sih yang dibangun ya, dan kedua Masjid Agung ya, gitu. Jadi kedua bangunan itu Masjid Agung, ketiga jembatan rantai terus sampai situs yang lainnya. Jadi terutama yang untuk datang ke Banten ini, oke lah. Mau mengenal sejarah boleh, menuju ke museum bertanya boleh. Tapi terutama kita bersyukur dulu kepada yang perjuangan, siapa itu yang namanya Syekh Sultan Kanjeng Maulana Hasanuddin. Minimal kita doakan atau ngirim Fatihah. Benar, Pak. Terutama itu ya, kalau memang mau bersyukur, mau terima kasih. Banyak orang-orang tua dulu, ulama, kiai jarah kubur ke sini saking berterima kasihnya. Gitu. Beliau berjuang menyebarkan Islam di Banten. Ya. Jangan salah atau jangan nyasar, datanglah ke Banten ini untuk mendoakan Sultan Maulana Hasanuddin atau jarah kubur ya. Benar. Itu ya. bukan hal-hal yang lain. Oke, pengen ngelihat atau bertanya, langsung kita bertanya di museum, bagian sejarahnya gitu ya. Tempat gitu ya. yang tepat untuk tempat yang mengetahui. tepat gitu ya. Ya kan, kebetulan ada Bapak juga di sini nemenin kita ya, Andre, untuk berkeliling. Dan satu hal lagi Pak ya, tadi Bapak juga berpesan kalau sebelum masuk ke tempat situs ataupun ke sini Pak ya, harus baca Bismillah dan juga Al-Fatihah Pak ya. Al-Fatihah dan juga jangan lupa Assalamualaikum dulu Pak ya. Ya betul. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah itu dia. Oke, untuk ekspedisi kita untuk menggali lebih banyak tentang, sebenarnya ini belum semua yang kita bisa ceritakan ya, kita review. Masih karena banyak. Masih banyak. Bapak sendiri tadi bilang ini baru Keraton Serosoan belum. Iya, dan di Keraton Serosoan baru seperempatnya malah yang bisa kita lihat bangunannya. Karena masih bakal lagi digali lagi untuk kedepannya gitu loh. Semoga ya Andre, kita doakan biar bisa jadi semua orang tahu gitu loh, kalau misalnya di sini loh ada sejarah yang benar-benar harus kita jaga, kita bisa lestarikan dan kita rawat, itu doang. Oke. Akhirnya saya Oki Pratama Andri Putrado dengan Bapak Narawi pamit ya dari semuanya. Kita ketemu di channel selanjutnya. Oke, check it out. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.